Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Udah kelas 2 SD. Udah gede nih. Umurnya 2 tahun. Sebenarnya sih dia memendam rasa kangen sama anaknya. Iya, kita bisa lihat dari ekspresinya dia, dari sampai dia menangis gitu, terharu kita melihatnya. Bilang coba lihat. Gitu. Karena aku aja kan tadi nggak mau nangis gitu ya. Akhirnya aku juga nahan gitu ya, malu ada suamiku. Oh iya ya, takut. Maksudnya aduh aku nggak enak deh, suamiku kayaknya aku tuh kayak gemeteran gitu. Karena karena waktu flashback yang dulu yang waktu saya divorce sama beliau kan, itu benar-benar anak-anak juga jadi nggak bisa ketemu juga gitu, karena kan maksudnya waktu itu kita masih kayak aku bilang sih belum dewasa ya, artinya kayak kita tuh masih kayak anak kecil lah gitu. Jadi kayak nggak boleh juga, memang aku begitu sih. Intinya aku emang agak menutup akses dulu ya waktu sebelum nikah sama beliau ya, tapi kan sudah menikah kan aku nggak menutup akses gitu. Tapi memiliki suami yang sangat luar biasa, mau menerima semuanya, terutama dalam masa lalunya gitu segala macam, yang mau menerima semua anak-anak segala macam, dan bahkan mendamaikan, ini luar biasa gitu kan Mbak Minggu sendiri. Aku tuh kayak nggak percaya sih terus terang, karena waktu di mobil tuh ya ayam mau turun, ayo turun yuk, aku gitu, terus nggak gitu kan, agak bercanda gitu, nggak kamu aja deh. Tapi aku tahu dia tuh suamiku ini nggak kamu aja deh, itu dia bercanda gitu, karena kan ini orang seberang ya, aku masih terus beradaptasi sama suamiku, artinya kadang-kadang lihat ini suamiku lagi serius apa bercanda ya gitu. Kita nih anak-anak juga gitu ngeliatin ayahnya gimana ya gitu, terus turun gitu loh. Jadi turun gitu, karena sampai sejauh suamiku ayo gini kita tahu gitu loh, suamiku itu ingin mendampingi istrinya gitu, dan ingin mengantarkan anak-anaknya, istilahnya anak-anak ini berhak ketemu papahnya dan papahnya berhak ketemu anaknya. Artinya kita sama sekali nggak seperti yang ada di gosip-gosip itu gitu, kita sama sekali nggak seperti itu gitu. Makanya kalau nggak kita yang memulai, mau sampai kapan itu sih benar. Jadi aku yang ikut aja, alhamdulillah. Jadi kayak ya Allah makasih ya Allah gitu, makasih ya. Cuma kan aku nggak mau gimana ya ke suamiku, takut dia GR. Cuman tahu sendiri kan Megi kan egonya gimana ya. Tapi setelah pertemuan kemarin, artinya udah ngebuka akses lagi di komunikasi, artinya Bang Kil kapanpun lewat handphone anak-anak mau video call. Sebenarnya bukan buka akses lagi, selalu kita buka akses untuk ketemu sama anaknya. Iya. Cuma yang tadi saya bilang miskomunikasi aja sebenarnya yang terjadi. Intinya gini lah, nggak mau kita ada sih omongan gini gitu dan lain-lain ya, minus gitu ada, tapi artinya ya sudahlah, udah selesai. Jadi sejak pertemuan kemarin di Bandung, saya anggap apapun yang sebelum-sebelumnya itu udah anggap aja udah nggak ada gitu ya, udah selesai. Sekarang bagaimana dari waktu itu ke depannya, untuk anak-anak gitu, dan untuk kami sekeluarga, dan untuk dia sekeluarga gitu ya. Artinya kalau harapan saya semoga dari datangnya kami sekeluarga, dia udah bisa ngelihat anak-anak langsung, udah meluk, udah meluapkan kangen, rasa kangennya, semoga bisa jadi obat gitu, semoga sembuh. Karena kan kemarin sempat bilang Mama Fenty sempat bilang sakit gitu, kayak gitu. Kasihan sih, pikiran sih kan gula ya, jadi kalau pikirannya berat jadi gulanya tinggi terus. Jadi kemarin benar-benar emang kondisi datang di saat yang tepat gitu ya. Tepat banget. Terus karena Mbak Fenty juga bilang, Bang Kiwil selalu bilang mau ngumpulin anak-anak, pengen ketemu anak-anak, pengen ngumpulin biar jadi satu anak-anak, begitu-gitu terus katanya, takut gitu. Jadi waktu kita datang itu Teh Fenty udah langsung ke mobilnya ya, nyamperin. Udah seneng. Kita kan nggak tahu banget. rumahnya yang di mana kan. Nah kita udah jalan ini dekat bengkel, udah dia keluar gitu. Disambut gitu. Disambut ya Allah seneng banget, ya Allah Megi, ya Allah nggak sangka ya gitu, seneng banget ya Allah gitu, makasih ya udah bawa anak-anak ke sini gini. Padahal
Aku bilang itu padahal kalau lagi di Makassar juga, padahal kalau di Makassar juga kita tuh kalau bilang aku lagi di hotel ini boleh Megi anterin, aku anterin. Jadi gila, mungkin pemikirannya Mas Kiwil sama Teh Fenty itu kita tuh yang kayak gimana gitu, padahal nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Apa sih, susah gitu. Saya sih sama suami ini sudah menjalani rumah tangga ya kita hampir 5 tahun ya. Iya. Sejak banyak omongan kanan kiri yang ngikut ke sana, ngikut ke sini, percaya ini. Akhirnya saya bilang gini ya, sekarang gini aja deh. Kita saling percaya aja. Aku percaya sama ayah percaya sama aku. Udah jangan dengerin di luar, aku bilang gitu. Terus kalau ada omongan tentang si A, jangan percaya langsung kalau bukan dari si A-nya gitu. Jadi alhamdulillah, akunya ngerasa alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ya Allah maha baik, ngerasa lebih bahagia gitu. Dan lebih kita berdua tuh lebih legowo gitu kalau untuk ngadepin semuanya, lebih ikhlas gitu. Alhamdulillah bisa sejauh ini, alhamdulillah. Terakhir Mbak Megi, Bang, untuk masalah nafkah sendiri Bang Kiwil sampai detik ini masih suka meskipun mungkin semampunya Bang Kiwil gitu kasih gitu atau gitu. Kalau aku pribadi Kita lihat kondisinya sekarang. lihat kondisi sekarangnya, kalau kita mah cuma bisa berdoa. Iya, Ya, kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik Kita doakan aja. dia semoga dulu sehat. Sehat, Iya. ya. Masalah apa nantilah kita bicarakan ke depannya. Iya. Kita tidak pernah ini. Kalau saya masih sanggup, insya Allah saya akan ini ya. Nggak ada kita bebankan ke dia. Nggak ada. Iya. Nggak ada dibebankan. Yang penting aku dan suami berdoa semoga Rezekinya masih lancar ya. amin ya Allah, amin. Semoga Mas Kiwilnya sehat dulu, terus bisa sukses. Aku yakin kalau misalnya dia juga sehat, sukses, ada rezekinya, pasti dia nggak akan lupa buat anak-anak. Itu aja gitu. Tapi abang juga kayaknya udah makin lekat banget sama anak-anak dari Mbak Megi itu udah bukan lagi anak kamu, mungkin saya udah kayak layak anak kandung sendiri. Itu gimana Bang proses pendekatannya sendiri cukup Sebenarnya seperti biasa mengalir aja seperti air gitu. Saya tidak pernah mau merasa dekat sama ini. Cuman si yang kecil ini ya, dia nggak pernah bilang ayah, ayah. Dia tidak pernah menganggap saya sebagai orang tua sambung gitu. Iya. Insya Allah. ini deket banget ya sama Setiap hari tidurnya kita. Tapi memang dulu saya juga punya anak angkat. Memang dekat juga sama saya gitu kan. Iya. Pet orangnya ini penyayang. Katanya saya galak. Iya, gimana ya, keras gitu, namanya juga orang seberang. Terus kadang-kadang gini, apa sih, kalau kita kan kalau ngomong kan biasa gitu ya. Kalau suamiku kan kadang gini, tegas gitu. Jangan terlalu berat ya, berat banget gitu. Kadang cuma sekarang kan kalau dia lagi gimana aku udah udahlah gitu kan. Kalau dulu kan karena kita masih maksudnya nikah juga nggak pacaran ya kan, jadi banyak baper gitu, akunya banyak drama gitu ya. Tapi kalau sekarang ya udah bodo amat gitu, mesti kayak udah saling tahu dan banyak banget hal yang positifnya. Terutama dia ngajarin anak-anak memang keras juga untuk menjadi sukses seperti beliau gitu kan. Artinya kita belajarlah dari suamiku ini, sekolahnya sejauh apa, bagaimana dia dari SMA dia keluar rumah gitu, hebat kalau menurutku, merantau dan sukses gitu loh. Dan aku bilang sama anak-anak jangan pada melempem, lihat tuh ayah, jadi dia jadi contoh gitu loh. Jadi kalaupun ada kekurangan manusia itu tidak ada yang sempurna, baik saya maupun suamiku nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna dari kami masing-masing gitu ya manusiawi lah gitu. Dan bahkan kalau misalnya suamiku ada yang gimana, ayah jangan gini gitu. Jadi lebih ngingetin sih, lebih gimana sih, lebih aku ngerasa di yang sekarang ini lebih ya kayak gini lah gitu loh, rumah tangga. Artinya di mana kekuranganku dikasih tahu, di mana kekurangan suamiku kita saling mengingatkan, intinya gitu, saling melengkapi dan saling mengingatkan untuk sempurna untuk anak-anak. Halo pemirsa, nih sekarang kita sudah siap-siap mau jalan nyekar ke makam siapa ya? Nenek. Nenek. Jadi kan waktu menikah kan nenek udah meninggal. Jadi kita doain nenek ya sebelum kita besok pulang ke Makassar. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ya di mana ini mah tempatnya? Di Villa 3 makam. Villa 3, Villa Nusa Indah 3 di makamnya nenek. Kita mau langsung ziarah ke makam nenek ya. Mendoakan nenek gitu.
Ayo langsung. Aku kangen, Nek. Kangen banget. Maafin aku ya. Kita